Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini saya agak sedikit berbicara agak berbeda dengan pembahasan kita yang biasa ya. Pertama, di media sosial, di TV, di YouTube, semuanya itu membahas tentang Kalimantan itu tempat jin buang anak. Jadi itu yang yang benar-benar lagi viral dan benar-benar lagi diomongin oleh orang-orang lah, begitu kira-kira. Nah, sebelum itu ya, bagaimana tanggapan saya? Ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya yang ada di luar sana. Teman-teman semuanya, pertama saya itu ingin merespon aja bahwa saya sebagai orang Kalimantan itu, khususnya saya Kalimantan Barat, Pontianak kalau orang banyak tahu, dan saya itu berdomisili di kota Singkawang ya. Jadi hebohlah berita semacam ini, begitu kan. Sebenarnya saya itu nggak mau menanggapi hal yang seperti ini, begitu, karena bagi saya merasa tidak tidak merasa diri saya seorang jin yang membuang anak, begitu ya. Jadi ngapain saya mau marah? Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini memang jelas ini adalah ada sedikit bumbu-bumbu ranah politik lah, intinya begitu. Dulu saya pernah bahas tentang politik, tetapi korespondensinya kurang. Jadi saya tidak membahas itu lagi. Tetapi banyak yang bertanya dan banyak juga yang buat status di WA, di Facebook. Saya juga ingin sedikit lah berkomentar mengenai tentang kasus ini. Di sini saya menemukan ada dua hal, ada dua faktor yang berlawanan, yang berbeda lah tentunya. Satu, ada yang pro tentu dan ada yang kontra. Nah, di sini saya tidak menanggapi pembicaraan, tetapi saya mencoba untuk posisinya tuh berada di tengah. Bagaimana orang itu bisa marah, bagaimana orang itu tidak marah ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, teman-teman, ada dua versi yang terjadi di sini. Satu, orang kenapa bisa marah? Ya, kita tahu, saya tonton video fullnya dan saya sarankan teman-teman untuk tontonlah video fullnya. Jadi kayak apa begitu kan. Nah, saya tonton ya, memang itu kritik lah tentang pemindahan IKN, ibu kota negara lah, dan perangkat-perangkatnya. Saya sebetulnya punya kemampuan untuk membahas ini, dan memang saya juga tergabung di salah satu partai politik, dan kali ini baru saya bicarakan. Apa itu ya, nantilah, saya nggak mau bahas itu di sini ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, saya itu di partai politik apa. Nah, saya juga di partai politik itu sebagai ketua DPC, nggak tanggung-tanggung ya. Jadi mungkin orang partai juga nonton video ini ya, mereka tahu, dan sebagian mereka juga yang melihat status saya di WA juga, mereka juga udah tahu bahwa saya itu di partai apa dan posisinya sebagai apa. Jadi nggak main-main juga ya. Ya, saya berbicara juga dari sudut pandang politik saja. Kalau saya berbicara di sudut pandang bisnis, ya barangkali ada nilai bisnisnya. Apa? Media. Sebelum kita masuk ke dua faktor utama yang mau kita bahas tadi itu, kita juga membahas faktor ya, nilai dari bisnis dan non bisnisnya.
Kalau ini bisnis jelas ya. Media tentu mengejar-ngejar hal seperti ini, tentu seperti YouTuber, seperti media-media mainstream, koran, berita-berita portal online segala macam itu pasti mereka mengejar-ngejar hal semacam ini karena memang ini berita dan lagi hot-hotnya begitu ya. Tentu ini akan mengumpulkan pundi-pundi uang dari visitor yang dihasilkan dari iklan yang ia buat. Jadi seperti itu. Tentu ini menguntungkan sekali ya, walaupun secara tidak langsung ini akan berimbas kepada yang dikambing hitamkan itu siapa. Bukan berarti saya ini baju hitam harus dikambing hitamkan juga, tetapi ada orang yang dikambing hitamkan di situ. Nah, jadi teman-teman semuanya jelas ya, tadi itu bisnis ya. Kenapa ini bisa dijadikan bisnis ya? Karena yang punya media mainstream itu siapa dan bagaimana, syaratnya apa, membuat berita segala macam itu tentu ada rupiah yang dikeluarkan dan ada nilai omset yang ditarget lah, tentunya seperti itu. Yang namanya media ya seperti itu. Dan saya membuat vlog seperti ini berharap memang juga salah satunya, tidak munafik juga, akan menaikkan rating segala macam, pendapatan, ataupun ada yang mau minta promosiin produk segala macam gitu ya. Nah, bicara mengenai tentang non profit ya, sebelum kita masuk ke inti ya, bicara non profit tentu ini sebetulnya tidak layak untuk diperjualbelikan. Karena berita semacam ini kalau terus berkembang maka akan menimbulkan kisruh lah tentunya. Saya rasa ini nggak layak lah untuk diperbincangkan lebih banyak. Tapi bagi orang yang berkepentingan ini adalah sumber penghasilan. Jadi seperti itu, bisa dicerna dan kembangkan sendiri aja. Nah, saya akan masuk ke topik inti yang mau kita bahas tadi. Kenapa orang bisa marah dan kenapa orang tidak marah. Dan saya itu di posisi sebelah mana. Jadi seperti itu. Nah, pertama, kenapa orang bisa marah dengan kasus seperti itu? Ya, memang yang disampaikan beliau adalah satu kritik kepada mantan calon presiden ya, Bapak Prabowo lah. Ya. Jadi kritik itu ia sampaikan dengan narasi yang saya pikir itu lumayan jelas. Dan saya pikir apa yang beliau sampaikan setelah saya tonton videonya tadi patut juga untuk didiskusikan. Makanya saya itu menilainya pasti di dua sisi. Nggak mau saya kalau menilai hanya dalam satu sisi saja. Kalau kita bicara emosi, siapapun kan marah. Ya, tapi bisa aja siapapun tidak akan marah. Nah, begitu dia konteksnya. Nah, kalau bicara ini, orang marah itu karena memang ada kalimat yang bahasa mereka dalam tanda kutip ini terpleset. Kritik boleh saja, tapi tidaklah harus menghina suatu daerah. Jadi semacam itu ya. Nah, kedua, kritik itu bisa aja. Kritik itu bisa aja, tetapi dengan bahasa yang harus lebih tertata. Sebenarnya bahasanya bagus kalau penilaian saya. Tidak ada yang begitu menyakitkan sebetulnya. Secara personal tuh nggak ada dirugikan. Saya juga sebagai orang Kalimantan, juga secara personal saya nggak dirugikan. Nanti saya kasih tahu alasannya. Nah itu ya. Selanjutnya bahwa hal semacam ini seharusnya jangan diumbar-umbar lagi karena akan menimbulkan luka-luka lama yang pernah terjadi lah seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang saya pikir ini adalah kalau didiamkan barang ini ya selesai aja begitu. Tapi ada orang yang memang begitu ngototnya dan begitu keluar-keluarnya di ngomong, dan memang itu hak mereka juga. Nggak bisa kita untuk dilarang seperti itu kan. Nah, dengan alasan jin buang anak seperti itu, memang ada peribahasa yang kita bahasa sehari-hari
daerahmu tuh banyak horor, misalnya daerah tuh banyak tuyulnya, banyak apalah begitu ya. Itu biasa aja sebetulnya. Kenapa? Karena memang ungkapan-ungkapan seperti itu sering menjadi bahan guyonan, candaan begitu. Ya memang ada sebagian orang memandang ini berbeda. Kenapa? Ini dalam rangka konferensi pers. Kalau memang ini kan memang betul-betul diniatkan untuk diucapkan lah seperti itu, atau dalam bentuk ungkapan yang memang ditempelkan kepada orang Kalimantan. Jadi apakah seperti itu? Itu kan sebagian pandangan mereka yang marah itu. Nah, jadilah halnya ribut semacam ini kan. Jadi ribut lah kemana-mana, ribut ya, ngomong di warung kopi juga ini ribut dan segala macam. Nah, itu tadi yang saya pikir dan saya amati, bahwa wajar saja kalau ada orang marah, dan memang ini tentunya agak melukai. Kenapa harus menggunakan bahasa itu dalam tanda kutip ya. Nah, terus yang kedua, bahwa kenapa ada orang yang tidak marah ya, itu kan yang persepsi aja saya pikir. Nah, pertama, dalam video itu ada tulisan monyet, ada genderuwo, penyebutan ada jin, buang anak dan sebagainya ya. Ada sebagian orang yang tidak marah karena memang menganggap itu hanya sekedar guyonan saja, dan tidak menghina kepada keyakinan, kepada suku. Kalau ada orang yang merasa menghina sukunya tersinggung, ya itu saya pikir terlalu berlebihan. Ya kalau memang merasa suku, dan dia kan tidak, saya harus fair juga berkata, saya orang Kalimantan juga, dan saya harus mengatakan bahwa memang tidak ada beliau itu menghina dan lain-lain sebagainya ya. Nah itu pendapat saya ya kan. Nah orang bisa tidak marah kenapa? Yang itu tadi yang pertama, hanya sekedar guyonan aja. Yang kedua, kita tidak merasa seorang jin sehingga kita harus marah, membela diri dan lain sebagainya. Kita juga bukan seorang monyet ya kan, yang kalau orang ngolok kita harus marah ya kan. Kalau kita marah artinya kita tersinggung, dan artinya ya apakah kita ini seperti monyet? Kan seperti itu kan tidak sebetulnya. Kenapa kita harus marah? Kalau orang ngatain saya, misalnya fisik saya ya, yang dulu pernah saya buat vlognya ya, orang pernah menghina fisik saya ini ya, saya bilang ya nggak apa-apa, faktanya seperti itu, dan memang tidak saya proses segala macam kan, nggak masalah juga bagi saya. Yang kedua, kalau orang bilang saya monyet segala macam, saya nggak merasa monyet. Terus kenapa? Kan begitu kan konteksnya. Jadi kalau dia bilang jin buang anak, dan saya merasa saya bukan seorang jin, kalau saya tersinggung, apakah saya seorang jin? Itu kan pertanyaannya. Kan seperti itu. Nah, jadi buat apa saya marah kan begitu kan? Ya biarin aja. Artinya itu ya memang kalimat yang biasa keluar di setiap hari. Ya, jadi seperti itulah saya pikir. Nah, yang seharusnya kalau kita marah itu, ya ini menurut hemat saya ya, kalau kita mau marah seharusnya itu kita ini marah kalau agama kita itu dihina, suku kita dihina, ya, suku orang lain dihina, Sunda dihina, Melayu dihina, Madura dihina, Cina ya dihina. Terus apalagi ya, kalau dia menghina suku, kita wajib membela suku kita. Kenapa? Itu identitas dan harga diri, kawan. Nah itu dia konteksnya yang harus kita benar-benar marah. Kalau agama Kristen dihina, Buddha dihina, Islam dianggap teroris, itu kita wajib marah. Kenapa? Itu menyangkut identitas dan harga diri. Jadi seharusnya seperti itu. Nah itu kenapa saya itu tergolong kepada orang-orang yang tidak marah ya. Ya kalau dia mau ngomong terserah aja. Kalau saya bilang Pulau Jawa misalnya akan tenggelam, ya mau ngapa kan begitu. Apa korelasinya? Apa alasannya? Itu yang
yang menjadi pertanyaan. Ya, saya pikir kalau akan tenggelam karena memang daratannya agak turun, ya mau gimana? Dan faktanya memang seperti itu kan. Apakah orang akan marah? Ya enggak. Kalau bagi mereka yang realistis, mereka akan enggak marah. Kalau mereka yang misalnya kalau mereka nggak terima dibilang Pulau Jawa tenggelam, ya mereka juga harus menyebutkan alasannya apa, kan begitu kan. Nah, begitu juga dengan kasus ini, kawan. Kita itu dalam rangka tidak untuk memecah belah, tetapi menyamakan persepsi. Itu lebih penting. Kalau kita mencari perbedaan, kita semua beda, kawan. Ya, itu kita semuanya beda. Bukan berarti beda itu kita harus musuh-musuhan, kan nggak begitu kan. Nah, artinya semua itu bisa dibicarakan baik-baik. Tidak hanya melulu masalah hukum dan hukum saja. Ya kan? Kan begitu kan? Paling tidak kita masih ada sifat memaafkan sebagai adat budaya luhur yang nenek moyang kita turunkan kepada kita semuanya sebagai orang Indonesia yang selalu pemaaf. Akhir-akhir ini memang banyak gunjingan segala macam. Kok jadi seperti ini Indonesia sekarang ini, kan begitu kan? Nah, saya pikir seperti itu. Saya sebagai orang Kalimantan juga berhak untuk berbicara kan. Malah kontennya kan ke saya tuh. Saya karena orang Kalimantan, bahkan menjadi salah satu suku Melayu yang memang terbesar di Kalimantan. Kan seperti itu kan? Nah, jadi kesimpulannya bahwa memang semua itu dari sudut pandang. Tapi kalau saya kalau ingin mengkritisi, kalau ingin marah, saya lihat dulu kontennya, konteksnya, narasinya kayak apa yang maksud dan tujuan yang sebenarnya, barulah kita bisa untuk berbicara. Kalau hanya sekedar potongan, maksud dan kalimatnya itu bisa berbeda, ya, maka dari itu semuanya juga harus ditilai dari keseluruhan, bukan berdasarkan jin buang anak segala macam. Hanya sekedar itu saja. Kita wajib marah kalau misalnya selain kita membela agama, keyakinan negara, kita akan marah kalau negara kita ini dikeruk habis-habisan, korupsi mati-matian. Ya kan? Negara bisa mau bangkrut, kita akan marah, kita akan bersuara. Itu yang harus menjadi konten utama yang harus kita bahas. Peluang usaha, peluang bisnis dan lain sebagainya, harusnya seperti itu kita bicara biar lebih produktif. Terus kalau misalnya penjara, terus mau ngapa? Apakah itu produktif buat kita? Itu kalau dinilai dari sisi ekonomi, ya kan? Jadi seperti itu, kawan. Oke ya, jadi saya pikir seperti itu aja yang dapat saya diskusikan, yang saya utarakan lah. Paling tidak saya kalau dikatain seperti itu, kamu jin buang anak, saya juga nggak marah karena saya tidak merasa jin. Kamu monyet, kalau saya dibilang saya monyet, saya bilang saya nggak bakalan marah karena saya bukan monyet. Kalau kau yang bilang monyet, barangkali kamu yang bilang kamu yang monyet, bukan saya, kan begitu. Karena ucapanmu adalah dirimu. Kalau dirimu mengolok-olok orang monyet, berarti mulutmu itu sama dengan monyet. Asal ngomong aja, kan begitu. Logikanya kayak gitu. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan. Udah panjang lebar saya ngomong. Intinya terus menjaga persatuan, terus kita berbuat kebaikan, terus kita membuat peluang-peluang usaha yang bisa memberikan dampak ekonomi bagi kita dan keluarga, dan itu jauh lebih penting daripada memikirkan hal sepele semacam ini. Saya pikir tidak produktif, kawan. Kita sekarang udah susah, kerjaan susah, pendapatan berkurang, harga-harga bahan pokok mahal. Itu yang harus kita pikirkan, bukan hanya sekedar mengurus hal yang semacam ini. Oke, saya pikir itu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Reverdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.